Hai guys, kali ini saya akan mengajak kalian menonton film horor Indonesia rasa film dokumenter nih. Filmnya berjudul Kuntilanak Beranak 2009. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali sekelompok anak muda yang hunting di sebuah rumah kosong. Berbekal seberkas cahaya senter, satu persatu ruangan dijelajahi. Salah seorang dari mereka minta pulang duluan dengan alasan asmanya kambuh. Bilang aja kalau lu takut, mengek lu jadiin alasan. Tak lama, mereka menemukan handycam yang ternyata masih nyala. Playback aja, cepet playback. Film pun dimulai. Scene pindah ke Mia yang akting di depan kameranya. Syuting terhenti karena Bimo sebagai pacarnya nelpon. Iya, kita ketemu di kampus. Bimo menyiapkan kamera, sementara Alin membawa kamera ke hadapan mamanya yang berprofesi sebagai dukun. Alin berangkat kuliah, sedangkan si mama asyik bermain tarot. Mia masih sibuk dengan kameranya, seakan-akan merekap kejadian pembunuhan oleh mamanya. Ibu ini sedang memutilasi ayam menjadi 9 bagian. Syuting dilanjutkan hingga Alin dan Bimo datang. Mereka juga melakukan hal yang sama seperti Mia. Alin cerita ke mamanya Mia jika video dokumenter aktivitas mereka ini akan dijual ke produser. Mia pun ke atas untuk siap-siap kuliah, tentu saja dengan kamera yang masih menyala. Mia membawa kamera, chargernya, kaset, senter, dan baterai. Mereka pamit ke mamanya Mia dan berangkat dengan mobil jeep milik Bimo. Tak lupa, mereka merencanakan hunting dan presentasi ke produser. Ya, secepatnya sih kita langsung ke produser. Di kampus, Bimo cerita tujuan hunting mereka adalah ke Kampung Ronggeng. Kabarnya ada penari ronggeng yang hilang, datanglah Dea yang memaksa ikut. Dengan lo nggak ikutan, itu cukup membantu kita. Hunting dimulai. Di tengah perjalanan, mereka menabrak kucing. Namun, mereka nggak peduli dan pergi begitu saja. Tak lama, mereka sampai di Kampung Ronggeng yang ternyata udah berantakan. Mereka turun mobil dan bertanya ke salah seorang warga tentang cerita ronggeng yang hilang. Saya tidak tahu apa-apa, Dik. Mereka pun diusir. Masih nggak nyerah, mereka mendatangi seorang mak-mak. Semenjak salah satu penari ronggengnya di sini hilang teh, paguyuban ronggeng di sini teh terus tutup. Udah, kata saya pergi. Silik. Sekali lagi mereka bertanya ke beberapa warga sekitar. Perjalanan dilanjutkan. Mereka turun di sebuah rumah dan mewawancarai mak-mak yang berbicara histeris. Mak-mak itu masuk rumah dengan ketakutannya. Mereka nonton rekaman di handycam, namun rekamannya hilang. Tiba-tiba mak-mak tadi menjerit. Mereka pun masuk rumah untuk ngecek. Tak sengaja Alin menemukan akta kematian mak-mak tadi. Namanya Nurjana. Dia sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Mau keluar, mereka dihadang bapak botak yang akhirnya mengusir mereka. Mereka masih diskusi di depan mobil Bimo. Datanglah orang bisu yang ternyata tahu rumahnya penari ronggeng yang hilang itu. Bapak bisa antar kita? Mereka berhenti di sebuah kafe. Dea curhat. Ia mendapat firasat nggak enak jika hunting dilanjutkan. Namun, Bimo sebagai pimpinan masih kekeh dengan keputusannya. Percaya deh sama gue, ini tuh bakal jadi tayangan yang luar biasa. Malam-malam sekali, Alin baru pulang. Di depan pintu, ia sudah disambut si mama. Jangan masuk kamar dulu sebelum mandi. Habis mandi, Alin melanjutkan syutingnya seorang diri. Ia menceritakan pengalamannya di Kampung Ronggeng tadi. Tiba-tiba Alin membawa kameranya dan ngecek kamar mandi. Alin turun tangga, karena nggak ada apa-apa, ia pun naik lagi. Alin ke kamar untuk menenangkan diri.
Mia rebahan dengan headsetnya. Tak sadar ada yang lewat. Mia ngecek. Ia menemukan si mama yang sendirian di meja makan. Mia naik tangga, tiba-tiba mamanya hilang. Mia pun ke kasur untuk menenangkan diri. Alin diberikan minuman sakti oleh mamanya. Si mama juga memperingatkan agar Alin tidak pergi ke kampung ronggeng lagi karena saat ini Alin diikuti penari ronggeng. Sekarang dia di mana, Ma? Alin pun langsung menceritakan hal ini kepada Bimo. Tiba-tiba Alin udah ada di rumah ronggeng. Untung hanya mimpi. Paginya Dea niat mandi. Tak sadar ada yang lewat. Dea mandi kumkum dan didatangi setan. Seseorang datang dari belakang. Malamnya mereka tetap berangkat. Nggak pakai lama, mereka sampai di rumah ronggeng dan udah ditunggu si orang bisu. Terlihat para ciwi ketakutan. Lo berdua masuk duluan. Kalau udah aman, kita bertiga masuk ya. Atas bujukan Bimo, para ciwi mau ikut. Si bisu membakar sajen. Belum masuk rumah, si bisu udah kabur duluan. Mereka pun niat masuk ke rumah itu, namun pintu dikunci rapat. Bimo dan Bobby pun membuka paksa hingga mereka berhasil masuk. Mereka pun cerita jika penari ronggeng pasti punya susuk di pantatnya. Nyala. Kalau goyangannya hot kan, dan juga yang nyala. Syuting dimulai dengan Mia sebagai reporter. Ia menceritakan rumah ronggeng itu yang berantakan sekali. Bimo pun menyarankan agar mereka dibagi menjadi 2 tim. Bimo dengan Alin, sedangkan Mia dengan Bobby dan Dea. Alin merasa kedinginan sekaligus merinding. Mereka menemukan tangga dan langsung menaikinya. Bimo cerita, jika tujuan mereka hunting di tempat seperti ini adalah untuk menarik minat produser. Tapi lo sadar gak sih? Dari awal kita mulai itu udah bikin aneh, tau gak? Di tengah penelusurannya, Bimo minum. Kesempatan ini digunakan Alin untuk menginterogasi Bimo. Sebenarnya lo tuh suka gak sih sama Mia? Mia. Tiba-tiba ada orang lewat. Mereka malah mendekat. Beruntung gak ada apa-apa. Namun mereka sembunyi di sebuah tempat sempit. Merasa keadaan sudah aman, Alin dan Bimo segera lari. Saking goponya, Bimo sampai terjatuh dan terluka. Alin pun menggunakan pakaiannya untuk membalut kaki Bimo dan menuntunnya ke tempat aman. Apapun yang terjadi, kamera ini harus nyala, Lin. Iya, lo janji. Merasa udah enakan, mereka segera pergi. Dengan kaki berdarah, Bimo berjalan sekuat tenaga. Tiba-tiba Alin mencari sesuatu untuk ngobatin kakinya Bimo. Bimo masuk ke sebuah kamar. Alin pun menemukan selembar kain dan mengikatnya ke kaki Bimo, namun seseorang datang. Mereka pun pelukan. Bimo menyuruh Alin segera pergi. Alin mengambil kameranya, ternyata si setan udah ada di belakangnya. Alin istirahat di sebuah ruangan. Yang jelas si setan muncul. Mia cerita, jika dari luar rumahnya terlihat kecil, namun setelah ditelusuri ternyata besar dan panjang. Tim Bobby istirahat dulu. Dea menginterogasi Mia bahwa sebenarnya Mia menyimpan perasaan untuk Bimo. Enak banget ya mereka berdua di atas. Selesai mengganti baterai kamera, mereka melanjutkan penelusuran. Di tengah penelusuran, Alin mendapat firasat nggak enak. Tiba-tiba ada suara benda jatuh. Mereka memeriksanya sama-sama. Ternyata Mia membuka sebuah kotak dan tidak ada apa-apa. Mereka pun segera pergi. Mia dan kawan-kawan mencari Bimo dan Alin hingga mendengar musik dari kamar 666. Dengar Bob, hah? Mereka pun masuk karena penasaran. Tiba-tiba Dea kerasukan. Dea menari-nari diiringi musik. Dea pun hilang entah kemana.
Bobby dan Mia melihat Dea masuk kamar dan langsung mengejarnya. Bimo dan Alin tiba di suatu ruangan, namun lagi-lagi Dea hilang. Mereka mencarinya, baru ketemu Bobby langsung menghajar Dea. Mereka segera pergi menyelamatkan diri. Mia memarahi Bobby karena menghajar Dea. Tiba-tiba Alin berlari seorang diri dan menemukan Mia. Namun Mia yang lain datang dari belakang. Alin pun kebingungan memilih Mia yang mana hingga akhirnya mereka lari, tentu saja tersesat. Di sebuah ruangan, mereka terganggu oleh suara musik aneh. Mereka ke ruang 666 untuk ngecek. Ternyata itu adalah kamar penari ronggeng berdasarkan foto yang mirip dengan perempuan yang dilihat Mia saat Dea kesurupan. Mia juga menemukan buku diari. Namaku Eis. Scene flashback ketika teman-teman sesama penari ronggeng ngerasani Eis yang mau diberikan mahkota oleh pimpinan mereka. Ya, itu namanya juga cinta. Di sisi lain, Eis meminta susuk kepada pimpinannya agar karirnya sebagai penari ronggeng selalu mulus. Hingga mereka beradu. Istrinya sang pemimpin yang mengetahui hal ini pun membunuh Eis. Dia nggak akan pernah menuju kematiannya kalau hiasan di kepalanya nggak dilepas. Tiba-tiba musik terdengar kencang dan setan Eis muncul. Mereka lari, tapi si setan tetap ngikut. Mereka berhasil turun tangga, namun Alin gelundung. Udah sampai lantai bawah, pintu keluar terkunci. Tak sengaja, Mia menemukan ruang bawah tanah. Mereka memasukinya. Disinilah mayat Dea ditemukan dan setan-setan lain bermunculan. Mereka mau naik, namun pintu keluar tertutupi batu bata. Scene akan dikembalikan ke muda-mudi di scene awal. Tiba-tiba tinggal seorang pemuda sendirian dan si setan datang. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 4,8 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 5,1. Sampai di sini rangkum film Kuntilanak Beranak 2009 dan see you next video.